Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Definisi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System, merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan SDM. Tujuan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Tujuan utama yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas SDM digabungkan menjadi satu. Tujuan kedua yaitu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan SDM. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan SDM dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Fungsi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang pertama yaitu perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua yaitu rekrutmen tenaga kerja. Yang ketiga yaitu seleksi tenaga kerja. Yang keempat, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang kelima yaitu memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Yang keenam yaitu jenjang karir. Karakteristik informasi. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, lengkap. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan. Tahapan kegiatan manajemen data yaitu program entry data, pedoman entry data, penerimaan kuesioner, pedoman coding, pedoman editing dan coding, entry data, penyimpanan kuesioner, pedoman cleaning data, data siap dianalisis. Perencanaan Sistem Development Life Cycle, SDLC. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem, menentukan permintaan pemakai sistem, memilih solusi atau pemecahan masalah, menentukan hardware dan software, merancang sistem informasi baru, membangun sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, memelihara dan melakukan perbaikan sistem informasi baru. Parameter keberhasilan sistem informasi SDM. Biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Sistem ditetapkan dengan waktu yang baik. Harus dapat dimodifikasi dan diperluas. Penekanan pada aktivitas perencanaan harus terbukti. Umpan balik harus berkelanjutan. Arsip terintegrasi pada berbagai departemen. Data krisis harus tersedia saat dibutuhkan. Informasi kritis mencakup karyawan kunci, keahlian, dan lain-lain. Komponen Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu fungsi masukan atau input, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana akan diproses.
Masukan-masukan dari sistem informasi sumber daya manusia serupa dengan sistem manual, informasi karyawan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur sumber daya manusia dan informasi yang berkaitan dengan personalia lainnya harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat digunakan. Informasi ini biasanya dimasukkan dari dokumen-dokumen seperti formulir lamaran ke dalam komputer pribadi yang dihubungkan dengan komputer besar. Yang kedua yaitu fungsi pemrosesan atau proses. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Dalam sistem yang tidak terkomputerisasi, karyawan melakukan hal ini dengan tangan. Mereka mengarsipkan dokumen-dokumen kertas dan membuat masukan-masukan data ke dalam arsip-arsip. Sistem yang terkomputerisasi melakukan fungsi ini secara akurat dan cepat. Yang ketiga yaitu fungsi keluaran atau output. Merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai-pemakai komputer, sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Sistem yang tidak terkomputerisasi melakukan hal ini secara manual, menyusun statistik-statistik, dan mengetik laporan-laporan. Sistem yang terkomputerisasi melakukan hal ini dengan menggunakan program-program yang canggih. Kesimpulannya yaitu sistem informasi sumber daya manusia, sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model Human Research Information System yang di dalamnya meliputi subsistem input, berupa sistem informasi penelitian SDM dan intelijen SDM, serta output, berupa subsistem perencanaan kerja perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelapor lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan oleh HRD, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, compensation dan benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, separation management, dan personal administration and human research information system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.